Kalau Tuhan kami anak Kristen bisa menjadi manusia, saking hebatnya dia, salah. Itu justru ketidakhebatan dia. Karena apa? Ketika Tuhan inkarnasi jadi manusia, maka dia menjadi terbatas. Sehebat apapun ceramah mereka, sehebat apapun tipu daya mereka, sehebat apapun Bapak Ibu kebohongan yang mereka pertontonkan, sehebat apapun cacian, makian, hinaan mereka terhadap Alkitab, di luar Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Yeshua HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya sangat luar biasa. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas bagaimana para mukallaf begitu gencarnya mereka dalam membuat video di media sosial. Secara terang-terangan mereka berani membahas Alkitab, ayat demi ayat yang mereka bacakan, lalu mereka tafsirkan menurut udelnya mereka. Tujuannya apa? Agar orang-orang Kristen yang awam, khususnya pemuda-pemudi Kristen yang mereka incar, agar meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus, lalu masuk ke agama mereka, jadi bagian mereka. Saudaraku, apa tanggapan kita akan hal ini? Memang sudah tertulis semuanya di dalam Alkitab. Sudah dinubuatkan semuanya dalam Alkitab Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Harus jaga iman benar-benar. Harus berada selalu di dalam firman Tuhan yang hidup. Agar kita tidak goyah dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengejar-pengajar palsu, dan penyesat saudaraku, itu hadir di tengah-tengah kita untuk menyesatkan kita orang yang percaya. Pertama sekali yang mereka incar itu adalah pemuda-pemudi Kristen. Inilah yang mereka incar. Seperti saya melihat di sebuah postingan saudara, di mana Kainama bersama dengan teman-temannya secara terang-terangan mereka ingin memurtadkan seorang pemuda Kristen Bapak Ibu. Dengan bebasnya mereka membahas akan Alkitab. Tidak ada teguran dari para pihak ustadz, dari para pihak kiai, dari para alim ulama saudara. Tidak pernah mereka dibina, mereka dipanggil supaya mereka bisa berjalan di rel masing-masing tanpa mengganggu iman kepercayaan orang lain, tanpa mengganggu kitab orang lain, iman kepercayaan kitab yang tidak mereka imani. Nanti saudaraku, ketika kita membahas iman mereka, kita mempertanyakan Tuhan mereka, kita mempertanyakan nabi mereka, maka mereka kebakaran jenggot. Lalu saudaraku ini kasih Tuhan, mereka ramai-ramai melapor kepada pihak yang berwajib saudara. Ya, banyak sekali kita melihat kasus yang sudah ada, teman-teman yang sudah masuk ke dalam penjara saudara. Itu kenapa? Karena desakan orang banyak meminta kepada pihak yang berwajib supaya si A, si B, si C ditangkap dengan alasan penistaan, padahal ada data, ada dalil. Tetapi mereka tidak bisa melihat yang di depan mata, yang jelas-jelas setiap hari mereka bahas iman kekristenan. Pertanyaan saya sangat sederhana, apakah mereka tidak punya ilmu pengetahuan untuk membahas kitab mereka? Atau tidak tertarik mereka untuk membahas kitab mereka? Untuk belajar agama mereka? Untuk belajar tentang ini, tentang itu yang bersangkut paut dengan iman kepercayaan agama yang mereka anut. Sehingga dengan susah payah mereka mentafsirkan Alkitab menurut udelnya mereka. Sementara para alim ulama diam saja, bahkan terjadi pembiaran sepertinya saudaraku. Ya, terjadi pembiaran. Benar-benar terjadi pembiaran. Saya tidak tampilkan cuplikan videonya Bapak Ibu karena sudah banyak sekali video saya ketika saya tampilkan cuplikannya kena copyright. Dipermasalahkan oleh mereka sendiri saudara. Jadi saya hanya membahas
Tetapi nanti saya menampilkan thumbnail daripada orang-orang yang ingin memutarbalikkan sejarah, memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka tafsirkan dengan seenak udelnya mereka, saudara. Kalau kita bertanya mengenai iman mereka, Tuhan, Nabi, junjungan mereka, kita dipermasalahkan dengan hukum. Kita tanya kitab mereka, lebih-lebih lagi kalau kita baca lalu kita tafsirkan, langsung bertentangan dengan hukum penistaan. Sementara mereka yang terang-terangan di media sosial, Bapak Ibu, dengan bebasnya mereka mengutip firman Tuhan, ditafsirkan menurut udelnya mereka. Terjadi ocehan di situ, terjadi tertawaan di situ, terjadi hinaan dan makian di situ, saudaraku. Lagi-lagi tidak ada pembinaan terhadap orang-orang semacam itu. Khususnya Kainama CS, saudaraku. Dan ada banyak lagi mukalab-mukalab yang lain yang dengan terang-terangan mereka mengotak-ngatik Alkitab. Ya, saya sampai menjawab di postingan mereka, Bapak Ibu, begini tulisan saya. Begitu hebatnya tipu daya kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan. Macam cara dilakukan untuk mengajarkan kebohongan supaya orang Kristen murtad dari iman percayanya kepada Yesus. Dan dengan begitu terang-terangnya mereka membahas dan mentafsirkan Alkitab ayat demi ayat dan tak pernah bermasalah dengan hukum, malah dianggap dakwah. Begitu kami jawab dan mempertanyakan kitab mereka, mempertanyakan nabi dan Tuhan, langsung dicap penistaan agama. Dasar jahiliyah. Apakah kalian tidak mempunyai ilmu? Apakah kalian tidak mempunyai dan mengkaji iman kalian sendiri, sehingga setiap hari mempertontonkan kebohongan kepada publik? Apa yang mereka pertontonkan oleh banyak orang dari kalangan golongan agama mereka dicap, dianggap apa yang mereka sampaikan itu lagi berdakwah di jalannya Allah. Lagi berdakwah di jalannya Allah. Lagi menyampaikan kebenaran di jalannya Allah. Lagi membela agamanya Allah, saudaraku. Lucu sekali. Bapak Ibu, apa sih kata firman Tuhan mengenai orang-orang seperti Kainama? Ada banyak ayat Alkitab yang memberitahukan kepada kita, menceritakan kepada kita, memberitakan kepada kita bagaimana keadaan mereka semestinya. Di dalam Injil Markus 9 ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, si penyesat itu digambarkan dalam Alkitab. Lebih baik kita ikatkan batu di lehernya lalu kita campakkan ke laut atau ke sungai. Ya, begitulah gambaran orang-orang yang menyesatkan orang percaya. Jadi Tuhan tidak main-main dengan para penyesat. Ya, Tuhan tidak main-main dengan orang-orang yang menyesatkan orang-orang percaya, saudaraku. Nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, di dunia ini, apalagi di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu, mereka kaum mayoritas. Dengan bebas mereka membahas Alkitab kita. Jelas, saudara, mereka itu tidak punya ilmu. Mungkin mereka tidak tertarik dengan agamanya. Tidak tertarik mereka dengan imannya. Tidak tertarik lagi mereka dengan kitabnya. Atau mereka benar-benar tidak punya ilmu untuk mereka pelajari kitabnya, supaya mereka dianggap hebat, dianggap orang yang berpendidikan. Mereka membahaslah iman yang tidak mereka imani, kepercayaan yang tidak mereka percayakan, kitab yang tidak mereka percayakan. Kenapa? Dan apa tujuannya? Supaya mereka dianggap hebat oleh kaumnya, saudaraku. Ya, padahal mereka itu adalah jelas-jelas orang yang sangat bodoh sekali.
sudah menjadi mu'alaf, masih saja membahas Alkitab. Masih saja suka membaca firman Tuhan. Di masjid-masjid, di menasah-menasah, di jamaah tabligh, di pengajian-pengajian. Para mu'alaf itu, khususnya Bapak Ibu, tugasnya untuk mengabarkan Alkitab. Mereka baca ayat Alkitab, seayat demi seayat ditafsirkan, diperdengarkan, dipertontonkan kebodohan mereka Bapak Ibu. Sekalipun dengan cara olokan, dengan cara hinaan, dengan cara tertawaan, tetap firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan cara apapun, dia tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Dengan penafsiran macam manapun Bapak Ibu. Orang-orang sekarang pada terbuka hati dan pikirannya Bapak Ibu. Banyak orang Islam, mereka bertanya-tanya, kenapa para mu'alaf ini suka sekali membahas Alkitab? Benarkah mereka sudah mu'alaf? Atau mereka pura-pura mu'alaf? Karena kami tidak pernah melihat mereka mempelajari akan agama Islam, mempelajari akan Al-Quran, mempelajari akan hadis, belajar sejarah Islam. Tidak pernah. Yang mereka selalu bahas di jamaah tabligh, di masjid, di menasah, di tempat-tempat pengajian, selalu Alkitab. Ada apa ini? Begitu tertariknya Alkitab itu saudara untuk dibahas. Sampai-sampai hampir di semua masjid yang dimasuki oleh para mu'alaf, Alkitab yang dibahas. Saya pribadi saudaraku, sudah lama sekali tidak mau lagi membahas iman mereka. Tidak suka saya. Benar-benar saya sudah move on. Paling saya tanggapi apa yang sudah mereka bengkokkan mengenai ajaran Alkitab. Saya tanggapi, ya paling saya untuk membuat mereka tertarik dengan video kita, saya buat judul bombastis saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka datang hadir ke channel kita saudaraku. Untuk membahas kitab mereka, junjungan mereka. Benar-benar saya tidak tertarik sedikit pun. Tidak tertarik. Alkitab itu sudah cukup bagi saya untuk menjawab setiap tuduhan mereka tanpa perlu kita membuka kitab mereka Bapak Ibu. Ya. Ya saudaraku, para pencinta channel Jelah Baget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Di luar dia tidak ada keselamatan. Sehebat apapun ceramah mereka, sehebat apapun tipu daya mereka, sehebat apapun Bapak Ibu kebohongan yang mereka pertontonkan, sehebat apapun cacian, makian, hinaan mereka terhadap Alkitab, di luar Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu tidak ada. Maka kalau saudara bertemu dengan para mu'alaf, coba tanyakan sepatah kata kepada mereka, yakinkah kamu masuk surga? Tidak yakin. Kenapa? Tidak ada pribadi yang menjamin kepastian keselamatan mereka Bapak Ibu. Tidak ada. Kita bersyukur, kita menemukan kebenaran, menemukan keselamatan, dan kita mendapatkan hidup yang kekal di surga hanya melalui pribadi Adonai Yesus Hamasiah. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana menemukan kebenaran, menemukan keselamatan melalui pelayanan tim Habaget. Terima kasih.